itu adalah tunadaksa yang memiliki kelainan fisik, kemudian ada Ki, autis, dan juga ada beberapa disabilitas lain yang seperti berkesulitan belajar ataupun berkesulitan membaca, menulis, ataupun berhitung seperti itu. Itu yang masuk pada klasifikasi anak-anak disabilitas. Nah, untuk anak tunarungu ini sendiri, kita bisa lihat klasifikasi tunarungu di sini ada sangat ringan, sedang, berat, dan tuli. Nah, dari klasifikasi ini kita bisa nantinya menentukan kira-kira layanan seperti apa yang bisa kita berikan kepada penyandang disabilitas tunarungu. Kenapa di sini mungkin kita lebih banyak membahas tunarungu, karena mungkin kalau kita melihat tunanetra, tunagrahita, autis, ataupun tunadaksa dan kesulitan belajar itu mereka memiliki kemampuan komunikasi yang normal ya, yang biasa saja, yang bisa kita pahami. Namun yang akan kita lebih banyak berikan informasi di sini yaitu cara komunikasi bagi anak yang memiliki disabilitas tunarungu. Jadi dari klasifikasi ini sangat ringan, dan sedang itu bisa menggunakan, Bapak Ibu pernah lihat mungkin alat bantu dengar yang dipasang di telinga, atau ada juga yang implan ditanam di bagian dalam tengkorak, itu akan membantu mereka untuk mendapatkan informasi lewat telinga. Jadi dari alat bantu dengar itu mereka bisa berkomunikasi seperti biasa dan mendengarkan informasi seperti biasa. Namun untuk yang klasifikasi tunarungu berat dan tuli, otomatis itu harus menggunakan bahasa isyarat ya, Bapak Ibu. Bahasa isyarat di sini sering kita lihat, mungkin ada di tayangan-tayangan berita yang dipakai bahasa isyarat di sini. Yang sering dipakai itu adalah Bisindo, bahasa isyarat Indonesia. Tapi yang banyak kita gunakan juga di sekolah-sekolah itu selain Bisindo ada SIBI, sistem isyarat bahasa Indonesia. Kalau perbedaan SIBI dan Bisindo ini, Bisindo itu hanya kita gunakan di Indonesia. Kemudian SIBI, dia sebagian besar bahasa isyarat itu diambil dari bahasa isyarat internasional. Jadi kalau mungkin kita melihat bahasa isyarat internasional mama, papa, itu hampir mirip dengan SIBI. Tapi untuk bahasa Bisindo yang sering kita lihat di berita itu adalah Bisindo, itu bahasa isyarat yang kebanyakan digunakan di Indonesia saja. Lebih disederhanakan dan lebih mudah dimengerti di lingkungan kita. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya, ya, jadi ini merupakan layanan-layanan akomodasi yang bisa kita gunakan untuk memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas. Dengan alat bantu dengar mereka bisa kita ajak komunikasi. Namun bisa juga mereka menggunakan aplikasi di handphone. Ada seperti ini, punya teman saya, namanya layanan speech to text. Jadi apa yang saya bicarakan, apa yang saya sampaikan di sini, dia akan muncul katanya di sini, dan Pak Bowo sendiri akan langsung membaca informasi yang saya sampaikan lewat aplikasi di handphone. Rata-rata semua handphone sudah memiliki, handphone Android ya Bapak Ibu, sudah memiliki aplikasi speech to text ini. Kemudian kita juga bisa menggunakan layanan pengambilan catatan. Jadi jika misalnya ada bahasa atau komunikasi yang mungkin belum bisa dipahami, bisa yang memberikan layanan publik ini bisa menyampaikan lewat catatan berupa poin
penting yang mungkin bisa diterima dan dimengerti atau dipahami oleh disabilitas tunarungu. Selanjutnya di sini ada juga aplikasi Kamus Sibi atau HIRMI. Jadi aplikasi Kamus Sibi ini bisa kita cari di Google. Mungkin boleh langsung ya Bapak Ibu, boleh buka handphone masing-masing, Kamus Sibi, search Kamus Sibi. Nah di situ nanti ada layanan jika kita ingin melihat huruf bahasa isyaratnya seperti apa, ada di situ informasinya, kata ataupun kalimat. Tapi untuk Sibi ini ya, baik Sibi maupun Bisindo, tidak semua bahasa tercover dalam bahasa isyarat. Seperti contoh, mungkin nama kita kan semua berbeda-beda. Jadi kita bisa pakai huruf. Jadi satu-satu. Jadi bahasa isyarat yang digunakan di penerjemah itu bukan semuanya berupa huruf. Kalau kita berupa huruf semua pasti akan panjang sekali seperti itu ya. Jadi ada satu kata seperti misalnya mama. Jadi hanya satu tanda aja yang dipakai, papa. Seperti itu. Akan, tidak satu-satu huruf, akan. Seperti itu contohnya. Nah, di situ ada bantuan kepada kita yang ingin mempelajari tentang bahasa isyarat Sibi. Ada juga aplikasi HIRMI, bisa kita download di Play Store, HIRMI. Kalau untuk HIRMI ini dia full menggunakan Bisindo. Jadi bahasa isyarat yang ada di HIRMI itu adalah bahasa isyarat Bisindo. Boleh juga dicari di Play Store, di download HIRMI-nya. Di situ bisa kita gunakan, kita cari kata apa, di situ dia akan langsung memperagakan bahasa isyarat dengan gesture, dengan video pendek. Iya, seperti itu. Dan yang terakhir itu adalah penerjemah bahasa isyarat atau bahasa bibir. Nah, bahasa isyarat ini yang mungkin nanti kita akan sedikit sharingkan, informasikan seperti apa bahasa isyarat yang mungkin bisa kita gunakan sehari-hari, yang bisa membantu memberikan pelayanan bagi penyandang disabilitas tunarungu. Ada yang sudah ketemu HIRMI-nya atau Kamus Sibi? Kamus Sibi belum dapat. Kalau HIRMI ada ya Pak? Oh iya, jadi kayak ini dia bisa, kalau boleh. Oh iya itu. Jadi di sini kita kalau mau ambil kata yang mana nih? kosakata, pencarian kata. Jadi tapi memang tidak semua kata ada bahasa isyaratnya. Kalau memang tidak ada bahasa isyaratnya, jadi kita pakai huruf satu-satu. Ada yang sudah dapat ya Bapak, mungkin yang belum dapat nanti bisa dibantu Bapaknya ya untuk Kamus Sibi. Untuk HIRMI juga ya Bapak Ibu, sangat penting sebenarnya kalau kita mau mempelajari tentang Bisindo atau Sibi, punya aplikasi HIRMI ini akan sangat membantu. Selanjutnya Pak, slide selanjutnya. Saya punya kopian tapi hanya 20, mungkin tidak semua bisa dapat, tapi ada di layar depan. Jadi ini dasar awal kita mempelajari bahasa isyarat itu sebaiknya kita tahu tentang huruf dulu ya Bapak Ibu. Huruf baik dia Bisindo ataupun Sibi. Kalau mau salah satu pun kita pelajari boleh, tapi yang memang banyak digunakan di penerjemah itu adalah Bisindo. Seperti itu.
B, C, D, D, E, F, G, H, ini seperti ini. Yang kanan jari tengah di bawah, yang kiri H. Tidak usah terlalu lurus, tidak. I, J, turun ke bawah, J. Bedanya I cuma diam, J itu turun ke bawah. Kita garis bawah. J, K, L, M, 3 jari aja. N, 2 jari. N, O, P, Q, gantung ke bawah. P, R, ya, gitu. S, paling gampang ya. S, T, U, V, W, X, Y, Z. Z. Ya. Sebenarnya lebih gampang kita lihat model bentuk hurufnya di jari kita gitu. Kalau untuk perbedaannya dengan CB, ada juga yang hampir mirip, tapi perbedaannya CB ini bisa kita hanya menggunakan satu tangan saja. Kalau ya satu tangan saja. Kalau di Sindo dia harus menggunakan 2 tangan. Ya, kita coba yang CB. A. Di kepal. B. C. Hampir sama dengan di Sindo. D. E. Ini di bawah. F. G. H. I. J. Hampir sama I dan J dengan di Sindo. K. 2 jari, tambah jari paku jempol di tengah. JKL. M, N. Perbedaannya M itu 3 jari, kita jempolnya di sini ya. M 3 kaki. N 2 kaki. N ya. O. Jangan satu ya. Jempolnya di atas, T, U, V, W, X, Y, Z. Mana lebih gampang? Visindo ya. Visindo lebih gampang ya. Bahaya ya. Jadi ada akhirannya. Masih dijelas air itu di arah kenyataannya. Coba dari Bapak Ibu mungkin coba sampaikan nama, sebutkan nama masing-masing dengan di sini. Masih ada yang sudah bisa langsung boleh ke depan di situ.
Mas Kris, ayo Mas Kris. Ayo. Yang di depan loh. Ini lebih depan. Ya, ada yang bisa? Contoh? Apa Ya. yang namanya? Iya. Siapa tidak? Ispan, iya. Iya, tidak. Dalam menghadap teman-teman. Aku tuan. Nama panjang ya Mas Oh iya, sebelumnya. Kepanjangan. Bahasa isyarat sebelumnya. Halo, perkenalkan nama saya. Halo, perkenalkan nama saya. Sebutkan namanya. Gak usah ngomong. Gak usah ngomong. Halo. Kenalkan saya. Nama saya I S I A N. Terima kasih. Kita jawabnya sama-sama. Ya, oke. Ya, terima kasih Kak Isma. Ada lagi yang mau coba di depan? Ya, Pak, silakan. Ada saya dong. Kalau tepuk tangan untuk bahasa isyarat seperti ini. Mereka tidak mendengar, jadi mereka tidak dengar bunyi tepuk tangan. Jadi mereka melihat bahasa isyarat ini, itu berarti tandanya. Ada lagi? Ada lagi yang mau coba? Yang Tap. panjang namanya boleh? Gun Syamsa. Ya. Samsa. Nama boleh juga, nama lengkap boleh juga. Ayo Christian. Siapanya? Di depan. Ilham.